Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Begitu banyak kesulitan moral yang diperbuat manusia pada diri mereka sendiri, bukanlah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan Yesus adalah kebahagiaan yang dikejar tanpa henti oleh orang-orang di dalam hatinya. Namun pertanyaannya, apakah Tuhan dapat masuk ke dalam cara kita menjalani kehidupan itu atau tidak? Orang-orang Farisi dengan bebas memilih untuk hidup dengan setan daripada hidup bersama dengan Yesus. Mereka tidak membiarkan Yesus menjadi pusat perhatian. Dalam pergulatan kita dengan kelemahan dan godaan kita harus peka terhadap kebenaran bahwa kita akan dihadapkan pada pilihan yang sama. Akankah kita berada dalam kontrol dan hidup dengan iblis, atau akankah kita menyerah diri kita kepada Yesus sepenuhnya dan menjamin kemenangan atas setiap kejahatan dalam hidup kita? Saudara-saudari, jika kita dapat membuka hati kita untuk melihat apa yang dilihat Yesus, maka kita akan mengikuti setiap hari apa yang Yesus minta dari diri kita. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yang pasti, kita harus membantu misi Yesus di dunia ini, tetapi kita juga harus berdoa agar para gembala tidak kekurangan di gereja. Jika kita dapat melihat dengan mata Yesus, kita akan tahu bahwa banyak orang yang siap untuk jatuh ke dalam pelukannya hanya dengan sedikit motivasi. Tidak perlulah wacana mewah atau apologetika yang ketat. Mereka hanya ingin seseorang berkata, "Lewatlah sini," dan mereka akan mengikuti. Kita seharusnya tidak takut menjadi rasul. Saudara-saudari, jika kita dapat melihat dengan hati Yesus, kita tidak akan menunjukkan pesimisme sedikit pun ketika kita menghadapi budaya kematian atau budaya yang berpusat pada diri secara mutlak. Kita akan mengetahui bahwa Yesus sepenuhnya memuaskan rasa lapar orang akan Allah, terlepas dari sejarah kesengsaraan, rasa sakit, atau pemanjaan diri mereka sendiri. Semakin jauh orang dari Tuhan, semakin banyak tanda-tanda kebutuhan mereka akan Tuhan. Saudara-saudari, bersiaplah dengan doa.
Tuhan mengasihi kita dan hadir setiap hari melalui Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.